طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin sedikit berbicara mengenai tentang apa itu syukur sendiri, dan juga di sini walhamdulillah saya sudah bersama pembicara kita hari ini, yaitu Akhina Harisna Afif Afandi Hafizahullah, yang mana beliau adalah teman sejawat atau teman saya sendiri yang saat ini beliau statusnya itu sebagai mahasiswa semester 2 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Anda? Alhamdulillah. Nah Ustaz, mungkin sebelum kita memasuki poin-poin inti dari pembahasan kali ini, mungkin boleh perkenalan sedikit Ustaz? Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Haris Nabil Afandi. Teman-teman semua bisa memanggil saya Haris. Saat ini saya sebagai seorang mahasiswa, sebagaimana teman saya katakan tadi, di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan alhamdulillah sekarang sudah menempuh semester. Baik Ustaz, langsung saja Ustaz, mengenai poin pembahasan, topik pembahasan kita hari ini mengenai rasa syukur Ustaz. Apa sih yang antum tahu tentang syukur itu sendiri menurut antum? Apa itu rasa syukur? Syukur ini adalah sebuah kata, ya, sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kita, di mana terkadang kita mendengar rasa syukur ini tidak hanya di mimbar-mimbar, tidak hanya dikatakan oleh ustaz, tapi juga terkadang syukur ini adalah sebuah kalimat yang sering kita dengar. Atas apa itu syukur? Syukur itu adalah sebuah ungkapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jadi bentuk syukur itu adalah menggunakan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita dalam hal-hal kebaikan. Misalkan Allah berikan kesempurnaan jasmani bagi kita, di mana mata kita masih sempurna untuk melihat. Gunakanlah mata itu untuk melihat kebaikan. Jangan sampai justru kita memalingkan mata kita kepada hal kemaksiatan. Tangan kita yang Allah berikan kesempurnaan untuk bergerak, di mana jadikan tangan itu untuk membantu orang lain atau dalam hal kebaikan lainnya. Kaki kita misalkan yang Allah berikan kesempurnaan untuk melangkah, gunakanlah kaki kita untuk melangkah ke tempat yang Allah ridhoi. Jangan sampai kaki ini menghantarkan kita ke tempat-tempat maksiat. Maka dari itu, inilah arti syukur, menggunakan segala nikmat yang Allah berikan dalam hal-hal kebaikan. Itu sih Ustaz. Masya Allah, benar apa yang disampaikan oleh saudara kami, yaitu Haris Afandi Hafizahullah. Masya Allah, banyak sebenarnya penjabaran terkait syukur. Namun kita akan beranjak kepada pertanyaan selanjutnya. Jadi begini, apa sih momen dalam hidup antum yang mana itu membuat antum merasa bersyukur dalam hidup? Sebenarnya selama hidup, di mana ketika saya dilahirkan oleh ibu sampai detik ini saya bisa berada di samping teman saya luar biasa ini, itu adalah perjalanan yang begitu panjang, dan perjalanan yang harus setiap detik langkahnya itu adalah hal yang paling saya syukuri. Tapi ini di sini yang paling saya syukuri sendiri adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala
masih mengizinkan saya untuk memeluk Islam. Saya dilahirkan oleh ibu saya di lingkungan di mana iman dan Islam itu tidak asing. Itu adalah rasa syukur yang paling saya jaga, di mana nikmat ini itu belum tentu dimiliki oleh banyak orang. Banyak mereka yang justru sudah mendapatkan risalah keislaman, tapi hati mereka belum tersentuh. Ada juga di mana mereka yang jauh dari negeri-negeri Islam, jauh dari nilai-nilai keislaman, tapi mereka justru semangat untuk mempelajari Islam itu sendiri. Maka dari itu, nikmat yang paling besar yang saya miliki saat ini adalah tetap teguh dengan nilai-nilai keislaman. Termasuk bersama beliau kita belajar bersama di UHAMKA, termasuknya belajar ilmu agama, belajar bersama syari-syari tentang ilmu. Itu adalah rasa syukur yang harus kita manfaatkan betul-betul. Jangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak bersyukur dengan nikmatnya, Allah ganti dengan orang lain, di mana nikmat ini adalah nikmat yang betul-betul kita harus syukur. Itu sih Ustaz. Wow, baik. Kemudian yang ini Ustaz, selanjutnya menurut antum sih, apa hubungan antara rasa syukur dengan kebahagiaan itu sendiri Ustaz? Baik, tergantung ya. Jadi kebahagiaan dan rasa syukur ini adalah sebuah relasi yang tidak bisa terpisahkan. Rasa syukur dan bahagia, di mana ketika semakin meningkatnya rasa syukur kita, maka kebahagiaan di hidup pasti akan kita dapatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, teman-teman, dalam Al-Quran surah Ibrahim di juz ke-13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat-nikmatnya. Begitu pula sebaliknya teman-teman, ketika kita kufur, ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Jadi ketika kita pandai bersyukur, menjadi seorang hamba yang bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan, maka tentunya kita akan mendapatkan rasa ketenangan dalam hidup, di mana rasa syukur ini bukan berarti kita menunggu adanya jabatan yang tinggi, adanya harta yang melimpah, atau pangkat yang tinggi baru kita bersyukur. Bukan seperti itu kawan-kawan, tetapi bagaimana setiap nikmat atau cobaan yang kita hadapi, bagaimana kita bersyukur dan bersabar. Sehingga dari itu, bersyukur dan bersabar ini adalah sebuah kepastian. Ketika kita lakukan, maka kebahagiaan hidup akan kita dapatkan. Kemudian selanjutnya setelah mungkin apa saja sih hal-hal kecil dalam hidup mungkin yang sering antum syukuri, tetapi itu rasa syukur itu mungkin dianggap remeh oleh orang lain. Mungkin apa yang sekiranya antum tahu dalam kehidupan itu? Jadi banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim, masih di surat yang sama, di akhir juz ke-13, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, bahkan manusia pun tidak sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tetapi dari banyaknya nikmat Allah itu, betapa sedikitnya manusia yang bersyukur. Lantas apa sih nikmat-nikmat yang terkadang manusia itu lupa untuk mensyukuri? Yaitu nikmat kesempatan, di mana ada orang yang diberikan kesehatan oleh Allah, tapi belum diberikan nikmat kesempatan. Ada juga mereka yang diberikan nikmat kesempatan, justru Allah tidak berikan nikmat kesehatan. Maka setiap kesempatan yang ada, baik itu kesempatan untuk melakukan kebaikan, kesempatan untuk menuntut ilmu, bagaimana kemudian kita memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr,
sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Jadi Allah telah berikan nikmat dengan memberikan begitu banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan, tapi betapa banyak orang yang merugi. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan. Siapa mereka yang tidak merugi? Mereka lah illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman yang diiringi dengan amal-amal soleh. Jadi keimanan dan amal soleh inilah yang menjadi kepentingan sangat penting bagi kita, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Itulah nikmat bagaimana kita harus bersyukur atas nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allahumma barik. Jazakallah khairan. Kemudian yang pertanyaan terakhir saya terakhir. Jadi apa saran dari antum untuk seseorang itu yang merasa sulit untuk menemukan hal-hal dalam hidupnya untuk bisa disyukuri dalam hidupnya? Jadi ketika kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, terutama misalkan sebelumnya kita melewati banyak sekali nikmat yang Allah berikan tanpa adanya rasa syukur, maka kemudian itu terasa berat gitu ketika kita harus mengucapkan rasa syukur atas setiap nikmat yang Allah berikan jika kita belum terbiasa. Maka teman-teman semua berusahalah dari hal-hal yang terkecil dahulu. Misalkan Allah berikan kesempatan kita untuk hidup, bagaimana kemudian kita gunakan nikmat hidup itu untuk melakukan hal-hal kebaikan. Jadi dimulai dari hal terkecil dahulu teman-teman semua. Kemudian ketika kita sudah istiqomah, maka insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan buka lebar-lebar nikmat yang ada pada kehidupan kita, sebagaimana janji Allah, ketika kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lain. Oleh karena itu teman-teman semua, sekecil apapun nikmat jangan pernah kita remehkan, karena dari nikmat-nikmat kecil itulah ketika kita pandai bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmat yang lebih luas dan lebih besar nantinya. Masya Allah, Allah barik. Sudah selesai semua pertanyaan, Masya Allah Ustaz ya. Masya Allah, banyak mutiara dari beliau yang telah kita sampaikan dan apa yang telah kita simak bersama. Ya demikian teman-teman semua, saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kiranya yang benar itu semuanya datang dari Allah semata, dan apa kiranya yang salah itu murni dari kami semua, yang mana kita sebagai manusiawi tidak pernah terlepas dari kesalahan dan juga kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.